saya membutuhkan jawaban ini untuk kebaikan mahasiswa. Pertanyaan saya tuh biasanya hanya bisa dilihat, bisa didengar, bisa diikuti gitu. Jadi tolong dijawab supaya saya merasa sudah sesuai gitu, sudah bisa didengarkan, sudah bisa dipahami ya. Jadi ini sekali lagi kan untuk kepentingan mahasiswa. Oke, dan eh, ini sudah muncul ya, bisa bisa dibantu dijawab. Yang lain, Dwi, Gedakma, Sudah, Bu. Mas Peter, Sudah, Bu. bisa ya. Nah, saya tidak yakin apakah bisa slideshow. Bisa slideshow nggak ya? Nah, tolong jawab apakah munculnya slideshow atau masih biasa? Sudah slideshow, Ibu. Oh, baik. Slideshow, Bu. Sudah slideshow, Makasih. Bu. Siap, makasih. Ya, baik. Sekarang saya udah buatkan tidak banyak karena nanti di ujian akhir itu soal dari saya dan Pak Ferian ya kalau nggak salah. Nah, mungkin yang banyak menghitung dari saya kemungkinan. Oke, jadi ini contoh-contoh soal. Wes, pena kan? Pena tahu udah dikasih contoh ini, nanti tinggal kalian ngecek lagi. Kalau belum tahu jawabannya bisa lihat catatannya. Dan ujiannya untuk mestinya juga dari dosen satunya, yang pasti dari saya besok ujiannya buku tertutup ya, sehingga kalian harus memang tidak menghafal. Saya kira mahasiswa teknik nggak ada menghafal tapi memahami. Dan sudah sangat setiap kuliah saya buat pointer. Ini sangat jelas nih, saya sangat yakin kalian langsung bisa jawab. Tetapi nggak usah dijawab sekarang ya. Ini untuk ini aja untuk kalau bahasan anak SMA apa kisi ya. Oke, jadi di sini contoh soalnya misalnya mineral, suatu mineral yang dicurigai atau diduga mengandung logam emas, Au, nikel, tembaga atau Cu, arsen dan merkuri. Nah, kira-kira bagaimana memastikan ini ya unsur ini gimana ada tidaknya ya. Nah, masih ingat tidak cukup kalian jawaban kalian masih ingat ya, dengan melakukan analisis, kemudian memasang lampu, misalnya untuk AU, ya lampu katoda cekung AU. Nah, itu belum cukup jawabannya. Jawabannya, jika ada respon atau ada absorbansi, kemarin kan sudah sampai di sana penjelasannya, teorinya, jika ada respon itu lebih umum, maka menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung logam AU. Ya. Terus jika tidak ada respon berarti sampel tersebut tidak mengandung unsur yang dicek tadi yang dipasang sesuai dengan lampunya gitu ya. Sampai gitu ya jawabannya. Dan ada serunya dengan cara apa? Dan jangan jelas juga semua ada di catatan. Kemudian nih, jelaskan secara lengkap atau detail teknik atomisasi. Nah, ini selain disebutkan namanya misalnya dengan nyala api. Kemudian yang terjadi atau sampel itu harus berupa larutan jenis. Misalnya AU terbentuk sebagai ion AU3+, teratomisasi menjadi AU0 gitu. Itu gampang biasa. Kemudian arsen dengan misalnya hidrida direaksikan dengan ITAS yang seperti ini, kemudian baru diatomisasi dengan suhu tinggi. Pada suhu tinggi bisa nyala, bisa ini gitu ya. Merkuri juga begitu. Nah, semua sudah sangat lengkap di catatan. Kemudian ini soal contoh hitungan atau penjelasan ya. Orang bilang teori gitu. Nah, dalam analisis kuantitatif, penentuan yaitu penentuan untuk menentukan konsentrasi suatu zat atau logam dalam sampel, karena dengan AS metodenya, maka diberikan rumus yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi ini A sama A, absorbansi, A konstanta, nanti dilihat lagi catanya B, sebenarnya bukan konstanta, tapi bisa dibuat konstan dan konsentrasi. Ya. Kemudian penentuan konsentrasi dilakukan dengan cara membandingkan absorbansi sampel terhadap atau dengan absorbansi standar. Nah, supaya bisa diperbandingkan, maka ada syarat minimal 2 ya. Nah, itu dituliskan. Persyaratannya agar konsentrasi sampel itu bisa ditentukan dengan rumus ini. Rumus ini tuh bisa dipakai. Itu antara sampel dan standar harus gimana. Nah, itu ada 2 syarat. Jangan tanya di sini, lihat catatan ya. Udah sangat jelas saya masuk, mungkin kalian juga berlembar-lembar catatannya kok sama semua, karena Bu Endang ngajarnya diulang-ulang misalnya. Jadi kalau sampai nggak bisa ya bukan salah saya ya, saya nggak ada lagi meminta kebijaksanaan untuk ujian ulang dan sebagainya, saya tidak mau lagi. Tapi saya juga konsisten, saya udah jelaskan sesangat jelasnya, sejelas-jelasnya, sudah setiap ini di pointer. Ya, baik. Nah, itu tadi teori-teori yang sebenarnya ini kan semua sudah ada.
Nah, sekarang masuk ke perhitungan. Perhitungan kemarin sudah ada contohnya juga, tapi juga di akhir kuliah saya ada apa pengejaran yang beberapa kali ya, gitu. Bisa dicermati bersama. Jadi sama nih menentukan kadar PB dalam mineral galena PBS ya. Dilakukan dengan metode AS nih menentukannya. Nah, ini kuantitatifnya atau jumlah-jumlahnya, prosedurnya begitu. 300 mg sampel galena yang tidak murni tentu saja karena dia suatu mineral, tetapi kandungan utamanya PBS gitu ya. Nah, didestruksi hingga terbentuk larutan jernih, masih harus didestruksi. Nah, mungkin juga nanti ada pertanyaan, jelaskan atau metode destruksi apa yang digunakan. Jelaskan secara singkat tapi sudah bisa gambaran ya. Misalnya destruksi dengan penambahan asam ini dan ini dipanaskan hingga terbentuk larutan jernih. Nah, begitu jawabannya. Oke. Nah, ini ya sekali lagi saya ulang untuk untuk proses ini 300 mg galena. Galena itu PBS ya, tapi ini sebagai mineral jadi belum murni atau tidak murni. Kemudian didestruksi hingga terbentuk larutan jernih karena proses destruksi. Kemudian volumenya setelah jernih itu dibuat tambah air sehingga volume air tepat gitu 500 mili. Nah, ini terlalu pekat, terlalu besar konsentrasinya. Jadi tidak terbaca, tidak terukur di AS karena sangat besar. Oleh karena itu dilakukan pengenceran, yaitu dari larutan 500 ini diambil 10 mili, 10 mili diambil, terus ditambah air dibuat 100 mili. Ini artinya diencerkan 10 menjadi 100, yaitu lebih di 100 mili. Ini sekarang konsentrasinya 10 kali lebih encer daripada yang mula-mula. Ya, lebih encer. Jadi kalau kalian bikin kopi pekat, terus diambil 2 sendok, dikasih air putih lagi, setengah gelas. Nah, itu pasti rasa pahitnya berkurang. Itu artinya lebih encer. Nah, berapa kali? Karena ini kimia ya harus fix ya, harus pasti yaitu 10 mili dibuat menjadi 100 dengan nambah air. Nah, berarti pengencerannya 10 kali. Nah, di sini saya buat pengenceran 2 kali. Pengenceran pertama 10 kali. Nah, ternyata udah diencerkan 10 kali sampel ini tadi masih terlalu besar gitu. Dari alat AS nanti alat AS itu akan memberikan data yang nggak muncul angka absorbansinya ya. Biasanya alat-alat baru itu kalau terlalu besar absorbansi yang berarti konsentrasi terlalu tinggi itu nggak muncul angka itu bukan rusak tapi memang dibuat supaya itu seperti pemberitahuan ini terlalu pekat jadi harus diencerkan lagi. Nah, oleh karena itu di sini sampel tersebut yang sudah diencerkan 10 kali kok masih pekat. Nah, diencerkan lagi 5 kali. Di sini enggak diberitahu jadi berapa enggak penting tapi yang pasti 5 kali itu bisa 1 mili jadi 5 mili bisa 10 mili lagi jadi 50 gitu ya. Sebenarnya memang informasi 5 kali 10 kali begitu tuh sudah sama artinya dengan kalau diberi informasi 10 jadi 100 1 jadi 5 nah gitu itu sudah sama dan bahkan ini langsung kita nggak usah mikir udah pasti ini 5 kali ya. Berarti ada pengenceran 2 kali, pertama 10 kali, terus diencerkan lagi 5 kali. Nah, setelah itu ternyata absorbansinya sudah bisa dibaca, sudah konsentrasi itu sudah sedemikian rupa sehingga terbaca oleh alat ya, tidak terlalu pekat juga tidak terlalu encer, tidak terlalu rendah konsentrasinya. Dalam hal ini misalnya absorbansinya 0,45. Kemudian itu data sampel ya, terus ditentukan konsentrasi tersebut berapa nih yang memberikan absorbasi 0,45, yaitu dilakukan dengan menginterpolasikan absorbansi ini ke dalam kurva standar. Teknik kurva standar. Nah, data untuk membuat kurva standarnya diberikan seperti ini. Masih ingat ya, larutannya, konsentrasi ini adalah konsentrasi larutan standar. Larutan standar ini harus atau berupa logam PB juga yang dalam larutan konsentrasinya udah ditahu secara pasti atau bisa dibuat gitu, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat konsentrasi 2 ppm ya, 2 mg per liter, 4, 6, 8, 10. Jadi ini interval ini harus sistematis untuk memudahkan ngecek gitu, ngecek apa absorbansi ini. Nggak boleh 2,5, 3,75, tidak seperti itu ya. Mengapa? Karena sulit nanti menelusur di sini. Maksudnya gimana misalnya ini absorbansi. Kalau ini 2 itu 0,1, maka 4 pasti 2 kalinya. 6 3 kali seperti itu ya. Ini data yang sangat ideal
Jarang sekali dari eksperimen diperoleh seperti ini. Tapi karena hanya soal ya nggak apa-apa dibuat seperti ini. Hanya ingin memperlihatkan kepada mahasiswa bahwa ini linear gitu. Kalau konsentrasi naik 2 kali, absorbasi naik 2 kali, dan seterusnya naik 5 kali, 5 kali. Nah, udah ya, dapat data standar, larutan standar PB, timbal. Terus berapa konsentrasi? Nah, tugas kita menyelesaikan ini. Udah, datanya cukup jelas. Ini sudah kurva standar tadi. Nah, saya ingatkan besok semua kalau ada tulisan dilakukan dengan teknik kurva standar. Nah, yang saya nilai adalah jika kalian buat ini dalam kurva. Mungkin ada bisa Bu pakai statistik, pakai kalkulator gini gitu. Nggak apa-apa, tapi ini harus tetap dibuat ya karena pendidikan ya, artinya untuk pelajaran. Setelah pinter boleh pakai kalkulator, pakai ini. Ya, biar paham konsep dasarnya itu di sini. Yaitu di sini di yang tempat horizontal ini konsentrasi. Sehingga tadi 2, 4, 6, 8, 10. Terus dihubungkan dengan 0,1, 0, dan seterusnya akhirnya dapat yang biru nih, yang biru. Belum sampai titik nol, kemudian disambungkan ke titik nol. Ya, terus di sini. Oke, terus tanda panah biru ini adalah absorbansi sampel, yaitu 0,45. Terus diinterpolasikan namanya. Diperpotongkan dengan kurva yang linear ini. Ini harus linear ya, yang linear. Kurva potong ke sini. Nah, dari sini bisa diketahui konsep ini CX, ini AX nih, tabel tanda biru ini absorbansi sampel atau AX. Masih ingat ya di catatan kalau saya untuk saya itu membedakan yang notasi S itu standar, yang X itu sampel. Oke, AX di sini diplottingkan di sini, interpolasikan ke sini. Nah, diturunkan dapat ini ya kasar lah kira-kira gitu kita uh, ini ambil kita apa? Kita kasar kita ambil gitu ya apa sih namanya? Kita asumsikan enggak asumsi juga. Pokoknya dipaskan ini 9 pas aja gitu. Mungkin nih, mungkin 8 koma gitu tapi oke biar gampang ini 9 ya kira-kira gitu. Ya, jadi konsentrasi sampel yang sudah diencerkan tadi 9 miligram per liter. Ini semua satuan miligram per liter. Ini konsentrasi standar ya. Besok kalau bikin kurva harus up. Contoh ini nggak bagus. Ini di horizontal ini konsentrasi standar. Satuannya miligram per liter. Yang vertikal itu absorbansi yang keluar dari alat ya. Terus dapat di sini 9 miligram per liter. Nah, ini mulai di sini ya. A sampel tadi 0,45 jika diinterpolasikan pada kurva standar yang udah dibuat diperoleh konsentrasi 9 miligram per liter tadi ini yang saya buat sini ya 9. Jadi kasar nih mungkin 9, atau 8, ya kita kasar aja 9 miligram per liter tapi nggak ngarang juga ya gitu. Oh kira-kira 11 ya nggak mungkin 11 di sini gitu, paham ya maksudnya ya 9 miligram per liter. Nah ini sekarang sampel nih, yang sampel encer gitu. Masih kan saya bawa sedikit ke atas. Tadi berat sampel 300 miligram, ya toh, didestruksi, dilarutkan, volumenya akhir ini tepat teliti sebesar volume tersebut 500 mili. Nah, ini dipakai sebagai dasar perhitungan. 300 miligram beratnya, terus sudah larut, encer jadi rotan jernih, volumenya dibuat tepat 500 mili. Kemudian diencerkan 2 kali, ingat 10 kali dan 5 kali. Berarti pengenceran totalnya 50 kali. Kalau begitu, yang tadi, yang absorbansi 0,4 dari sampel, itu yang encer gitu. Berarti kalau mau mengembalikan ke sini, dikembalikan ke yang sesungguhnya, yang aslinya, yang pekatnya, maka angka ini 9 ini harus dikalikan 50, yaitu 9 kali 50 ada 450 miligram. Saya nggak tuliskan 9,50 ya, biar kalian memperhatikan. Sengaja nih saya tulis langsung hasil akhir. 450 miligram per liter. Ini udah pekat, udah yang ada di sini. Nah, 450 miligram per liter. Ini artinya apa? Artinya di sini ini, di larutan ini, dalam 1 liter, MPB murninya, PB ion murni ini 450 miligram. Ya, di sininya. Karena patokannya memang tertentu yaitu miligram per liter. Nah, sampel kita hanya 500 mili. Ya, jadi ini kalau 1 liter tuh
PB murninya 450 mg. Sampel di sini hanya 500 ml. Berarti PB-nya berapa? Yaitu separuhnya, ya kan? Kalau 1 liter itu, ini maknanya dalam setiap 1 liter ada 450 mg. Kalau yang miligram per liter itu mau diambil sesendok, seember itu konsentrasinya sama. Tetapi kalau jumlah berat miligram, jumlah mol itu sangat tergantung pada volume. Ya, nah sekarang ini setiap 1 liter sekali lagi 450 mg PB. Nah, sampelnya di sini 500. Maka dalam 500 ada berapa? Ya tentu separuhnya, yaitu 500 per 1000 kali 450, 225 mg. Nah, yang ditanya prosen 250 mg dari berapa? Dari 300. Nah, di sini memang dibuat dalam berat supaya bisa diprosenkan di sini. Jadi sampelnya kotor itu 300 mg, tapi PB murninya di dalamnya itu 225. Berarti ada 75%. Sebagai PB ya, nanti kan dibuat sebagai PBS misalnya, karena sebenarnya aslinya sebagai PBS. Tapi PB murni, jadi mineral nih kandungan PB-nya itu sekitar 75%. Jelas ya? Saya sudah tekankan mana-mana yang harus kalian perhatikan. Dan saya sangat berharap kalian serius mengerjakannya. Ya, karena selama ini Pak Haryo itu sepertinya nilai itu hanya dari saya yang diambil. Ya, jadi artinya menentukan nilai akhir kalian. Gitu. Ya, saya sudah sangat mengorbankan waktu supaya kalian dapat nilai bagus. Jadi mestinya kalian merespon dengan bagus juga ya supaya dapat nilai yang terbaik. Nah, itu contoh. Oh, sorry, kembali ke sini. Udah selesai. Ada yang mau dikonfirmasi? Nah, saya sangat menyarankan kalian tulis tangan penyelesaian ini ya, mulai kurva, diorek-orek gitu. Terus ini walaupun pendek tapi jangan dilihat saja. Jangan difoto. Tulis tangan menyontoh ini. Dengan menulis maka kalian akan menyadari, oh udah ngerti, apa bingung, apa enggak, apa saya yang salah gitu dengan menulis ya. Saya beri waktu 2-3 menit atau 5 menit. Sambil saya konfirmasi apakah ada yang dikonfirmasi? Oh, saya cek. Ya, Carla, Dibra, Muhammad, Farel. Sudah jelas? Dan yang lain tentu saja. Bisa diikutin? Oh, dijawab? Ya, Ya, Bu. Bu, Bisa, Bu. insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Dah ya, jelas sekarang boleh saya lanjutkan. Tentu ini nanti saya akan kirim lewat uh, Istiqomah Nur ya. Nanti akan di-share ke yang lain. Yang penting ngerti. Punya catatan, kalau nggak ngerti nanti malah bingung. Dan tidak ada open bukan ya. Semua buku tertutup. Sehingga, dan yang kalian pelajari tidak banyak sebetulnya. Cuma saya menjelaskannya cukup mengambil waktu hampir 3 kali pertemuan itu lama sekali. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian ngerti. Ya, baik. Nah, kalau sudah jelas, soal nomor 2. Saya sengaja bikin beda. Jadi biar ada kalian ada variasi. Tapi kemungkinan besar variasi soal besok ya hanya seperti ini. Jadi ini variasinya sampelnya diencerkan sampai 2 tahap. Terus larutan standarnya bervariasi yang nantinya atau harus dibuat kurvan ya, versi soal 1 ini yang biasanya justru digunakan eksperimennya tuh yang seperti ini gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini sampelnya cair yaitu air tanah. Ini saya coba, saya mengambil kasus yang benar-benar terjadi di daerah tambang. Nah, saya dekat-dekatkan dengan tambang, dengan mineral, supaya ini kalian tuh, oh itu bidang saya tuh gitu ya. Jadi, jadi kemungkinan besar kalian akan menghadapi ini. Kira-kira ya, saya tidak tahu persis. Tapi komunikasi saya dengan teman-teman yang swasta yang kerja di tambang, kita sering diminta untuk bantu ini beresin seperti ini. Oke, apa ini kasusnya? Kalau tadi tanah atau mineral yang hasil tambang yang kalian udah tahu ngambilnya di mana dan seterusnya, ngeceknya seperti itu. Nah, sekarang
dampak yang ditimbulkan akibat penambangan batu bara ke lingkungan gitu. Apa itu? Yaitu tanah air, air tanah, air intrusi, air sumur di dalam tanah groundwater itu yang lokasinya di sekitar tambang batu bara misalnya ya. Tambang batu bara itu yang banyak, salah satunya misalnya di Kalimantan. Mungkin ada yang lain. Pastinya kalian jadi ya. Jadi air tanah di sekitar tambang batu bara dicurigai terkontaminasi logam kadmium yang beracun. Nah, ini kenapa kok bisa masuk? Karena larut dari kulit bumi akibat terlarut oleh asam tambang. Nah, asam tambang ini bahasa kimianya adalah asam sulfat, H2SO4. Mengapa ada H2SO4? Karena setiap batu bara itu mengandung secara alamiah ya, mengandung belerang ya, kalian pasti tahu. Yang bagus itu kadar batu baranya sangat rendah. Yang bagus tuh harusnya rendah. Nah, oleh karena itu sering orang ngecek. Tapi urusan kita sekarang air belerang itu dari tambang itu mencemari gitu, melarutkan bikin logam dari kulit bumi itu larut. Nah, logam ini kebetulan beracun. Nah, diduga dia bisa mencemari. Nah, sekarang dihitung. Kita soal ini dari cerita ini menentukan konsentrasi dalam air tanah itu kadmiumnya berapa gitu. Ini kasusnya seperti ini. Terus tugas kita memastikan berapa ini sebelumnya udah dipastikan dulu ada kadmium, terkontaminasi kadmium. Terus berapa? Nah, sekarang tugasnya menjawab berapa. Ya, datanya seperti ini. Penentuan konsentrasi kadmium dalam air tersebut, air sampel tersebut, dilakukan dengan metode AS. Sudah jelas ya. Itu 10 ml air sampel, misalnya air yang diambil dari sumur bor ya, dalam tanah, 10 mili diencerkan dulu jadi 50 mili. Berarti pengencerannya 5 kali. Di 50 ini dia lebih encer. Sekali lagi bayangkannya biar nggak kebolak-balik. Kalau di sini tehnya manis, diambil terus ditambah air putih, pasti ini manisnya berkurang gitu. Artinya konsentrasi lebih rendah ya. Nah, yang sudah encer 5 kali lebih encer ini diamati absorbansinya dengan alat memberikan absorbansi 0,4. Nah, ini sampel ya. Nah, ini yang saya suka soal ini, berarti akan keluar gitu. Kalau saya bilang suka itu 99,9% keluar ya. Bukan angka-angka yang sama, kasus yang sama sehingga kalian pelajari, mengerti jadi jangan dihafal. Nggak ada ceritanya mahasiswa teknik geologi ngapal, ya toh? Paham. Ya, nanti kalau nggak paham nanya, mumpung sih ketemu saya di online. Ya. Nah, ini larutan standar sekarang yang apa namanya dibuat kasus gitu. Artinya yang kalian harus hitung dengan lebih teliti. Nah, larutan standar itu dibuat CD ya, CD dibuat dengan melarutkan garam. Jadi kalau mau buat larutan standar kadmium, CD yang larut itu kita nggak pernah punya CD murni ya. Komersial atau di pabrik itu dalam bentuk garamnya, yaitu kadmium klorida. Yang MR-nya ini MR ya 183. Diberitahu nih MR. Nah, kadmium klorida dari garam komersial ini mau dibuat atas standar ini. Nah, dibalik nih, dia mahasiswa ini membuatnya nggak penting CD jadi berapa konsentrasi. Pokoknya saya mau gitu melarutkan kadmium klorida seberat seberat tar, tar, tar. Saya cek dulu ya. Oh benar. Benar. Oh salah datanya. Saya perbaiki sebentar. Angkanya saya sesuaikan soalnya. Ini sudah saya hitung jadi udah benar 07037 gini datanya ini. Jadi mahasiswa ini menimbang 0,3732 gram terus dilarutkan, saya tambahkan supaya nggak bingung, ke dalam air dan volume supaya kebayang dibuatannya ditambah air jadi 1 liter gitu ya. Nah ini oke, saya ulang ya.
kadmium klorida murni ini dari produsen gitu ya, biasanya dari luar negeri murni sebanyak ditimbang 0,732 gram. Terus ini gampang larut dalam air, nggak usah distribusi. Tambah air, larut, dibuat 1 liter. Kemudian ini pekat nih ternyata diencerkan. Pengencerannya juga nggak penting berapa jadi berapa, tapi 100 kali. Mungkin 2 mili jadi 200, 1 mili jadi 100, atau 10 jadi 1000. Nggak penting gitu. Tapi informasi yang sampai ke kalian adalah bahwa ini diencerkan 100 kali. Setelah diencerkan 100 kali, dia memberikan serapan 0,5. 0,5. Tadi sampel, oke. Pak ya, sampelnya 0,4, absorbannya standarnya 0,5. 0,5. Oke. Nah, pelan-pelan kita lihat di sini penyelesaiannya nih. Intinya apa? Intinya yang mau diselesaikan tuh pertama, dari si ini dulu soal ini kita cari dulu berapa konsentrasi sebagai kadmium CD ya, dibuat dari CdCl2. Apakah nggak sama? Oh, jelas tidak sama. Ya toh, karena ini dalam satuan gram. Kalau mol sama, tapi ini 1 gram. Jadi nggak sama. Berarti harus dihitung. Kalau sebagai CdCl2 0,732 gram, kalau sebagai CD berapa? Nah, itulah dihitung di sini. Ya, karena ini murni, jadi disebut larutan standar CdCl2 tadi, kadmium klorida 0,732 gram dilarutkan jadi 1 liter. Nah, di kimia kan biasa tulis seperti ini ya. Nah, biar angkanya besar, dirubah ke miligram, yaitu 732 miligram bagi berat molekul dari CdCl2, yaitu 183 masih per liter. Liter berarti konsentrasi. 732 dibagi 183. 732 miligram dibagi 183 itu ketemunya 4, nanti dicek. Ini udah saya cek sih, tapi dicek lagi sambil belajar ya. 4 milimol per liter nih, 4 milimol per liter. Oke, sebagai CdCl2 4 milimol per liter. Oke, CD gimana? Ya, sama molnya. Kalau satuan mol atau milimol itu, atau milimol per liter, mol per liter, pokoknya ada molnya, itu kalau satu CD-nya satu di CdCl2 ini satu CD-nya, maka CD di sini juga sama. Berarti akan sama dengan yaitu 5 milimol per liter. Kita buat milimol per liter supaya angkanya besar ya, nggak 0,0. Nah, karena larutan CD itu yang mau diperbandingkan dengan sampel itu konsentrasinya dalam miligram per liter. Maka kembalikan lagi kadmium yang 4 milimol per liter, hasil dari pelarutan CdCl2 sekian tadi, dirubah ke satuan miligram, yaitu dikalikan apa nih 112, yaitu AR dari kadmium, atomic number relatif atau massa atom. Kalau orang kimia zaman saya dulu nyebutnya berat atom, kadmium 112. Berat molekul, karena sebagai molekul, kadmium klorida 183. Nah, angka-angka ini, berat molekul, berat atom nanti akan diberikan. Ya, akan saya berikan. Kalau kelupaan nanti nanya ke penjaga ya. Nanti penjaganya di sini nanyakan ke saya. Biasanya terus ngontak telepon misalnya. Nah, tapi seharusnya data yang lengkap itu kan nggak usah nyari-nyari, nggak usah mikir, gitu. Tinggal pakai ya massa atom kadmium 112. Mengapa? Karena akan dirubah dari mol ke miligram, yaitu besarnya ternyata sebesar ini mah 448 miligram per liter. Nah, masih ingat di penjelasan tadi yang udah jadi ini diencerkan, ya toh? Sudah jadi ini masih diencer karena terlalu pekat. Yang sekian tadi di CD-nya jadi 445 miligram. Itu terlalu pekat. Terus diencerkan berapa? 100 kali. Diencerkan 100 kali jadi 4,48 miligram per liter. Ya kan? Dibagi nih maksudnya, dibagi 100 mili. 448 lebih encer 100 kali, maka dibagi 100 kali. Yaitu saya bulatkan, harusnya 4,48 miligram per liter. Biar gampang, saya bulatkan 4,5 miligram per liter.
Ya, nah, udah. Sekarang sudah dapat konsentrasi kadmium yang memberikan absorbansi 0,5 itu adalah yang 4,5 miligram per liter atau 4,48, bukan yang di sini, bukan yang di sini, ya, tapi yang sudah encer. Di soal itu jelas sekali. Setelah diencerkan akan memberikan absorbansi. Nah, berarti standar yang udah diencerkan, yaitu saya bulatkan biar gampang, saya lagi ya, 4,5 miligram per liter. Nah, kalau diringkaskan di sini gitu, saya tulis kembali, larutan standar CD, maaf, bukan CDCr2, tapi CD atau CS, CS itu konsentrasi standar ya, konsentrasi standar, oke. CS ya, kalau masuk ke rumus, itu 4,5 miligram per liter, oke. Dan absorbansinya tadi udah diberikan setengah, lihat ke sini, setengah, 0,5 ya. 0,5. Terus AX nih absorbansi sampel larutan yang sudah encer. Larutan tadi diencerkan hanya sekali, yaitu dari 10 menjadi 50. Jadi di sampel itu pengencerannya 5 kali. Jadi di kasus ini baik sampel maupun standar melakukan atau mengalami pengenceran. Ya, tapi tidak rumit, hanya sekali pengenceran. Yang di standar yaitu dari 10 ke 50 berarti 5 kali, yang sampel udah jelas 100 kali. Nah, kita bawa ke sini sekarang standarnya udah jelas nih, CS 4,5, AS 0,5. Absorbansi sampel yang encer, yang diencerkan 5 kali itu 0,4. Maka saya tuliskan terus ya encer. Maka konsentrasi sampel yang encer itu ini pakai standar tunggal. Ingat, cuma satu, berarti standar tunggal. Berarti diperbandingkan yaitu A, kita cari CX ya, standar CX, maka yang di atas harus AX nih. 0,4 AX per 0,5 AS kali CS. 0,45 punyanya sampel dibagi standar 0,5 absorbansi standar dikali konsentrasi standar. Dapatnya 3,650 gram. Jadi konsentrasi kadmium di larutan encer yang diencerkan 5 kali itu sebesar 3,6 miligram per liter. Nah, yang dicari tentu yang air tanah yang katanya udah terkontaminasi itu berapa, seberapa besar. Ya, dikembalikan ke, saya tulis biar nanti nggak bingung, 50/10 ya, karena dikembalikan ke pekatnya itu 5 kali. Yaitu 5 kali 3,6, 18 miligram per liter. Ini 50/10, atau 5 kalinya ya, 18 miligram per liter. Jadi, air tanah ternyata sudah terintrusi atau kontaminasi kadmium dari kulit bumi itu selalu. Kulit bumi itu mengandung berbagai logam, termasuk yang berbahaya ya. Kalau enggak diminum enggak berbahaya gitu. Nah, karena ini larut oleh adanya asam, seperti Mas sudah ketahui bahwa logam itu sangat mudah larut dalam asam. Nah, asamnya itu dari batu bara yang sebenarnya ada di alam juga, tapi lepas kena air dan jadi asam. Nah, asam ini melarutkan kadmium yang ada di kulit bumi menjadi ion. Masuk ke air. Nah, kemudian dicek, wah 18 miligram per liter itu pekat ya, besar. Besar. Yang diperbolehkan untuk air minum itu 0,1 miligram per liter. Ini kalau orang kesehatan, orang lingkungan. Ternyata ini tinggi sekali 18. Nah, ini berarti air itu sudah tercemar berat. Berarti harus tidak boleh diminum dan seterusnya. Itu ya kasus. Nah, hal ini sangat sering kayak apa nih? Proses samping gitu. Kasus samping dari teman-teman geologi atau tambang gitu. Ya, urusan kalian bisa di batu bara, ngapain sih urusan? Karena batu baranya menimbulkan dampak lingkungan. Udah selesai. Ada yang mau dikonfirmasi? Cukup jelas? Arya, Dimas, pokoknya yang saya lihat aja. Dimas Raffi, Gesa, Kala di Bladan, yang lain. Tanya, Jelas nggak? izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Buka bentar, Farah Muhammad. Open Ya. biar saya bisa dengar dengan baik. Bisa? Atau malah nggak bisa keluar suara? Oke, silakan, Farah. Apa yang dikonfirmasi, nak? Untuk yang di soal yang sebelum diencerkan itu 50/10-nya itu dari mana ya, Bu? Ini ya, kadmium sampel ini ya? Iya, yang 50/10 kali 3. Iya, itu 50/10-nya dari. Oh, ntar, saya salah kali ya. Ini nak, ini kan sampel tadi. Ya toh, air sampel udah ngambil seember, misalnya satu botol, diambil 10 mili, diencerkan menjadi 50.
Oh, Nah, terus sudah encer jadi 50, inilah yang diamati absorbansinya. Artinya absorbansi ini miliknya yang sudah encer, yaitu yang sudah jadi 50, artinya apa? 10 mili ditambah air, kira-kira 40 mili jadi 50. Berarti dia sudah encer sebesar 5 kali ya, 10 bagi 5. Paham? oh, berarti faktor pengenceran dikali Iya, juta kali asli itu. konsentrasinya. Jangan kali absorbansi, kali konsentrasi. Karena absorbansi ini Iya. hanya memberikan informasi, oh 0,4 tuh dari larutan yang udah encer nih. Larutan encer itu berapa? Dari perhitungan dengan standar tunggal ya, nih, masih ingat standar. Itu dapat 3,6. Ini encer nih. Nah, sekarang yang dicari adalah yang pekat, yaitu yang diencerkan dari 10 menjadi 50. Paham? Jadi angka itu dari sana, terus kenapa kok dibalik kok lebih? Ya karena dia sekarang lebih kuat, lebih pekat. Yaitu pengencerannya diencerkan 5 kali. Berarti kalau aslinya ya lebih pekat 5 kali gitu. Yaitu dinaik, diperpekat apa ya, eh, apa. Sekarang konsentrasinya 5 kali lebih besar. Tapi tadi beda, yang ini diencerkan memang. Dan yang diukur encernya, jadi nggak usah dikembalikan. Yang standar ini nggak usah dikembalikan ke 100 karena memang dia dibuat encer. Nah, yang encer itu yang memberikan data gitu. Jadi ketika yang memberikan data yang apa? Oh, yang encer. Ya udah, encernya berapa? 4,5, ya itulah yang dipakai gitu ya. Nah, kalau sampel karena harus dikembalikan ke aslinya, ya harus dibalik, dikalikan 5 kali. Kalau ini tadi dibagi 10 kali yang standar. Oke, paham? Oh, Paham, Bu, terima kasih. Ya. Baik, ada yang lain? Saya hanya tidak kasih banyak contoh, tapi 2 itu yang sudah lengkap menurut saya ya. Jadi yang pertama, saya lihat kembali, ini pengenceran 2 kali. Jadi latihan buat pengenceran ini ngitung ya, terus menentukan konsentrasi standarnya, menginterpolasikan absorbansi ke kurva. Nah, ini satu model. Kurvanya harus dibuat ya. Ini nilainya 30% dari nilai keseluruhan soal. Oke, nah udah. Terus yang ini pengenceran baik di standar yang dibuat maupun sampel. Nah, ini standarnya dibuat nih. Nah, ini kalian hanya sedikit mengulang kuliah di kimia dasar ya. Nah, kebetulan ini hanya merubah mol ke gram ke mol ke gram. Nah, terus ini karena hanya satu, kalian cermati. Oh, data konsep standarnya cuma satu, berarti pakai rumus kurva standar yang langsung diperbandingkan ya. AX per AS sekali CS. Gitu. Nah, kalau diberi data banyak, ini berarti kalian harus membuat kurva. Ingat ya, kalau data cuma satu, nggak bisa dibuat kurva. Tapi mahasiswa suka ngarang-ngarang gitu, dipasang-pasang sendiri. Tidak, saya tegaskan. Kalau data cuma satu, berarti kurva standar. Standar. Yang hanya ini kok singkat Bu? Iya, karena kalian udah harus menghitung dari larutan garamnya, jadi standarnya CD-nya, terus diencerkan lagi. Di bawah juga ada pengajaran. Jadi ada beberapa exercise ya, latihannya ini ngencerkan, terus ini kurva standar tunggal. Oke, ada yang masih ingin dikonfirmasi? Walaupun belum 1 jam, iya belum 1 jam, tidak apa-apa. Kita cukupkan saja kalau yang mahasiswa tidak atau sudah jelas ya. Soal yang akan saya keluarkan nanti ya semacam ini, seperti yang poin-poin yang sudah sering sekali saya tulis setiap awal kuliah. Ya, kalian catatannya, kalian udah nyata dengan baik mestinya. Oke, nah ini juga harus jelas dibaca lagi teorinya ya. Oke, kemudian ini juga sangat jelas. Nah, soalnya juga 2 model ya. 2 model itu yang pakai kurva standar, ada pengenceran dan larutan standar yang dibuat dari garamnya. Contoh kemarin itu apa namanya dibalik. Kalau saya ingin membuat kadmium
10 mg per liter, maka berapa kadmium klorida yang harus ditimbang gitu ya. Sama aja sebenarnya, tinggal dibalik. Nah, dalam hal ini eh, orang ini gitu ya yang melakukan ini eksperimen ini, pokoknya saya nimbang 0,372 gram itu jadinya berapa misalnya. Yang biasa di eksperimen ini justru menentukan dulu kadmiumnya, saya mau kadmium berapa di sini. Saya ingin menggunakan larutan standar kadmium dengan konsentrasi 5 mg per liter misalnya. Nah, dibalik. Kalau ingin membuat 5 mg per liter, maka ini berapa gram atau berapa miligram yang dilarutkan ke dalam 1 liter air gitu ya. Tidak masalah mau mana yang diketahui, tapi cara menyelesaikan seperti itu. Oke, apakah masih ada yang mau dikonfirmasi? Tidak apa-apa kalau dianggap sudah pada tahu semua ya, kelas A maupun kelas B, bisa saya cukupkan. Saya lagi sudah sangat jelas kalau bahasa anak-anak kimia itu kisi-kisi ya. Jadi tinggal kalian sendiri belajar apa enggak, mempersiapkan diri dengan baik atau tidak. Kalau pengen dapat lulus dengan nilai A ya harus disiapkan dengan baik. Oke, saya tunggu 1 menit. Apakah ada yang mau dikonfirmasi? Jawab salah satu, Istiqomah Nur, kami yang jadi kontak person kelas. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Kamu ngikutin nggak? Oh, ngikutin. Jelas Istiqomah Nur? Ya, sudah jelas, Bu. Baik. Mudah-mudahan Istiqomah Nur mewakili mahasiswa yang lain, berarti sudah jelas. Jadi saya sangat berharap meskipun nanti kalian masih harus ini ke apa ya, kalau bahasa Jawa itu ini ya, terhalang atau tertunda dengan pertemuan oleh dosen selanjutnya, tapi saya tetap berharap kalian masih bisa mengingat, memahami, keep in mind dengan baik apa yang saya sampaikan. Nggak ada alasan lagi nilainya jelek, minta kebijakan, terus ujian ulangan. Nggak ada ya, saya sudah tegaskan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya lagi bisa menambah, memperjelas pemahaman, dan ada latihan soal semacam itu bisa dicoba-coba dulu sendiri ya. Atau nanti kalau saya sempat saya buatkan contoh soal yang kalian kerjakan. Nanti lewat Nur ya. Nur mungkin dalam waktu seminggu kalau saya belum kasih contoh soal yang harus dikerjakan, bukan harus. Silakan dicoba untuk dikerjakan. Kalau tadi kan udah saya kasih jawaban. Nah, jadi kalian mengerjakan dengan soal yang saya berikan. Ya, nanti saya kirimkan. Mudah-mudahan. Oh, jangan seminggu, saya pergi seminggu. Kira 2 minggu pas kalian nanti masuk ke minggu tenang. Gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Walaupun saya nggak ngecek kalian gimana nih. Tapi saya berharap kalian mengerti, sekali lagi keep in mind barangkali dengan baik sehingga bisa mempersiapkannya juga dengan baik saat ujian besok dan mendapatkan nilai yang baik dan sangat baik. Begitu? Bisa ditutup? Bisa dijawab? Bisa diakhiri atau belum? Dijawab. Bisa, Sudah Bu. bisa Terima diakhiri, Bu. kasih. Oke. Siap, bisa. Ibu, terima kasih, Makasih. Bu. Ya, terima kasih Terima semuanya kasih, ya. Bu. Selamat, oke, Terima kasih. selamat Terima siang. kasih, Bu. Terima Baik. kasih, Terima kasih, Bu. Bu.